ini pemberdayaan apa sepotensi yang ada. Saya lebih senang melihat itu program yang langsung kepada isi perut rakyat. Sedangkan infrastruktur ini seluruh media angkat, ya toh? Pemerintah kabupaten juga angkat, pemerintah desa angkat. Tapi hal-hal kecil yang sederhana itu saya ingin melihat saya punya saudara-saudara mereka hidup, bisa makan minum yang layak, mereka menjaga kesehatannya dengan layak, kasih sekolah anak dengan layak. Hanya lewat itu kita bisa dusung. Menurut PP nomor 129 tahun 2000, disebutkan bahwa tujuan pemekaran desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menindaklanjuti PP tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi NTT, Stef Komerihi, yang didampingi tokoh masyarakat dari Kabupaten TTS, Dr. Andus Nusturwewi dan staf Sekwan Provinsi NTT, di Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timur Tengah Selatan, pada hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Dalam kunjungan kerjanya, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi NTT mengatakan, kehadirannya di TTS untuk memantau langsung usulan pemekaran daerah yang merupakan agenda strategis Komisi 1. Kepala Desa Polo, Arnolus Soumbala, mengatakan, pengusulan pemekaran Desa Polo ke Desa Meskolen telah diusulkan sejak tahun 2010. Alexander Nubatonis selaku anggota DPRD Kabupaten TTS dari Partai Gerindra menjelaskan, terhambatnya pemekaran desa di wilayah TTS, akibat dari tidak terbukanya BPMD TTS kepada desa, untuk melengkapi persyaratan administrasi pemekaran. Dr. Andus Nusturwewi, dalam sela-sela perbincangan bersama masyarakat setempat, dirinya berharap pemekaran desa di wilayah TTS merupakan suatu kerinduan masyarakat setempat segera terrealisasi, sebab pemekaran di wilayah Amanuban merupakan pintu masuk menuju ke Kabupaten Malaka dan negara Timor Leste. Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi 1 bersama rombongan disambut secara adat oleh masyarakat setempat. Untuk mengetahui selengkapnya, ikuti perbincangan anggota Komisi 1 bersama tokoh masyarakat di Desa Polo. Saya sangat berterima kasih. Saya secara pribadi memutuskan untuk mengambil khusus memantau langsung pemekaran desa, kecamatan, kelurahan, dan kabupaten. Dan ini akan masuk kepada agenda strategis dari Komisi 1. Kepala Dinas BPM dan teman-teman Komisi 1, jangan bermain-main dengan waktu. Politik kebijakan pengembangan wilayah itu sasarannya untuk percepatan kesejahteraan daripada masyarakat itu satu. Kedua, supaya kepala desa perangkat tidak terlalu jauh menjangkau. Jadi pelayanan ini reguler itu bisa cepat. Nah, pemerintah desa menata kepemerintahannya itu dengan tidak terlalu beban berat. Nah, itu satu. Tapi kalau dulu tahun 2010 politik pengembangan wilayah desa kelurahan itu ada di Bupati sebelum ada ADD. Tapi karena berkaitan di ADD, terpaksa kita harus minta restu Jakarta. Kemendagri kasih keluar itu kode desa berkaitan karena ada anggaran ADD. Nah, kebijakan pengembangan wilayah ini tadi kita harus visioner di wilayah supaya menjemput anggaran di Jakarta. Karena sudah memenuhi syarat. Kebetulan perjalanan pemantauan pemerintahan umum saya yang pertama di Sumba Timur, saya koordinasi PMD, saya ingin cari tahu sekaligus klarifikasi lapangan kendalanya apa. Seluruh NTT kok belum ada nomenklaturnya, sudah ada 8 tahun menuju usul itu. Jadi ada usulan 25 desa pemekaran itu, yang sudah ready ada 23, 2 desa yang masih bermasalah. Nah, saya bilang bawa saja usulan itu. Nanti di sana dikasih catatan, checklist apa-apa yang perlu dilengkapi cepat. Dan berkas itu dibawa oleh Komisi 1 hari Seninnya memang datang untuk melanjutkan penyerahan berkas dari TTS. Termasuk di kita Amanuba Selatan ada 2 datanya ada.
Tapi satu hal yang paling penting, kendala dari pemerintah itu anggaran. Perhatian khusus untuk mengucurkan anggaran untuk memenuhi persyaratan kelengkapan berkas untuk usul ke Depdagri ini, yaitu peta pemekaran desa itu. Peta ini kalau pertanahan saja yang ukur mudah, pertanahan ada di kita. Tapi dari orang Jakarta Depdagri persyaratannya harus orang dari Jakarta, satu-satunya di Republik ini yang dipercaya. Nah, untuk anggaran satu desa pemetaan itu membutuhkan anggaran 25 juta sampai 30 satu desa. Nah, ini harus di backup oleh dana APBD 2. Di samping kita perjuangkan ini juga ada konsep pemilihan kepala desa definitif yang sudah sebentar lagi habis masa jabatan. Itu juga kendala dari pemerintah sini. Sedangkan kendala dari pemerintah provinsi sedikit saja sebenarnya. Dari pemerintah provinsi memfasilitasi apa yang kurang dari sini. Verifikasi faktual dari pemerintah provinsi sebelum angkat ke Depdagri. Nah, verifikasi faktual itu yang hadir sana di provinsi itu DPMD-nya bersama dengan Dewan. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Victor, dia sampaikan ada WA tadi, 4 hari lagi kami ke TTS, kakak dia bilang, kami bersama dengan Komisi 1 untuk pantau langsung ke lapangan. Tapi untuk keluarga di sini saya sudah sampaikan juga di Pak BPM, saya fokus ke Amanubah Selatan, ya, ada 2 desa pemekaran, saya sudah sampaikan beliau. Dan sekembali ini nanti saya akan memberikan catatan khusus untuk beliau supaya dia baca secara menyeluruh lah berkas permohonan itu, dan dia punya persyaratan itu di sini sudah memenuhi persyaratan, sehingga dari aspek ini pemerintah, dari aspek teknis ya, administrasi mungkin kita ini dari aspek teknis itu dilengkapi lah. Pak, dari Bapak selain ini tadi bagaimana kondisi infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi rakyat langsung untuk ini pemberdayaan sepotensi yang ada. Saya lebih senang melihat itu program yang langsung kepada isi perut rakyat. Sedangkan infrastruktur ini seluruh media angkat, ya toh? Pemerintah kabupaten juga angkat, pemerintah desa angkat. Tapi hal-hal kecil yang sederhana itu saya ingin melihat saya punya saudara-saudara mereka hidup, bisa makan minum yang layak, mereka menjaga kesehatannya dengan layak, kasih sekolah anak dengan layak. Hanya lewat itu kita bisa dukung. Itu saya mau harapan saya supaya keluarga juga bisa nyambung, ya mungkin kesempatan untuk Bapak berbicara. Pakailah ini, kalau tidak mengerti bahasa Indonesia pakai bahasa. Saya sedikit menggambarkan kondisi desa Polo. Desa Polo ini dengan luas wilayah 19,03 km, terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga 1.138 kepala keluarga, jumlah jiwa 4.798 jiwa, dan penduduk kami cukup banyak dan memenuhi syarat untuk kami bisa mengusulkan untuk pemekaran desa. Sehingga pemekaran desa setiap tahun mulai dari tahun 2005 kami tetap mengusulkan melalui musrembang di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan juga pada tahun 2015 kami masyarakat di Desa Polo kami siap untuk menyambut pemekaran desa, dan masyarakat menyiapkan tempat bangunan kantor desa itu pada tahun 2015 Bapak. Karena tidak 2015, hanya karena tidak terlaksana, sehingga bangunan yang ada di lokasi yang sudah disiapkan oleh masyarakat di sini itu menjadi mubazir. Dan pada kesempatan ini kami berterima kasih banyak kepada Bapak dari DPRD Provinsi dan Kabupaten hadir untuk bisa menyampaikan informasi. Dan tahun 2020 kemarin kami kembali ajukan permohonan, dan kami dapat informasi dari kabupaten bahwa usulan-usulan yang kami angkat itu diproses, dan melalui kesempatan ini kami terus mengharapkan
dukungan, dorongan dari Bapak anggota DPRD, baik dari tingkat provinsi dan kabupaten, untuk bisa membantu kami, bisa permohonan kami atau usulan-usulan kami bisa terjawab. Mungkin ini sedikit gambaran dan penyampaian dari kami masyarakat di Sepolo, khususnya masyarakat yang ada di Dusun 4 sebagai desa calon pemekaran. Sesungguhnya bahwa pemerkasa dan ide untuk mekar ini selain aspirasi, selain kebutuhan untuk mengoptimalkan pelayanan di desa dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga Desa Polo ini seharusnya sudah diproses pemekaran itu dari 2010, itu dari 5 kecamatan di Dapil sini. Hanya Ambon Selatan yang tidak sempat mekar waktu itu. Kecamatan Kualin, Kolbano, Kuan Fatu, Nueva, itu semua masuk. Ada usulan untuk desa mekar. Hanya waktu itu Desa Polo waktu itu sempat diproses hanya karena orang tua kami waktu Bapak LB Nabuasa, beliau masih menjabat, beliau belum ada kesepakatan dengan beberapa orang tua di sini, sehingga baru kali ini tersepakat untuk proses ini kalau bisa dia tetap berjalan, karena 4 dusun di Desa Polo waktu itu 5, tapi karena regulasi aturan waktu itu tidak bisa 5 dusun, sehingga 1 dusun itu dilebur. Itu di Meskolen sini juga, sehingga untuk sementara di 4 dusun, dan jumlah penduduk untuk masing-masing dusun ini cukup besar, sehingga mungkin dari Bapak Stef kita sama-sama dengar dari Bapak Desa bahwa dari jumlah penduduk yang ada di Desa Polo ini, kalaupun kita mau mekar, mau 3 desa segera lepas juga bisa. Oleh karena itu kami berterima kasih juga karena dalam masa persiapan ini, mulai dari dokumen atau berkas permohonan usulan untuk pemekaran desa ini, walaupun sudah sampai ke kabupaten, tapi karena selama ini dalam proses berjalan juga ada, kita dihambat oleh kendala politik berbagai macam, sehingga ya mungkin baru kali ini mau bisa mudah-mudahan bisa lancar, tidak ada kendala, sehingga kemarin beberapa dari Komisi 1 sempat ke PMD. Ya. Nah, ini kami berterima kasih. Selama ini jujur Komisi 1 dari DTS bersama dinas itu pun ya tergantung, memang banyak desa yang kemarin permohonannya sudah masuk ke dinas yang dikawal oleh DPR DTS, tetapi itu masih ada beberapa kepentingan di dalam yang lewat persyaratan ini yang itu tidak transparan. Dari dinas sendiri tidak pernah ada komunikasi transparan dengan pemerintah desa, kecamatan, dengan orang tua bahwa tahapan atau kelengkapan administrasi dari proses ini kira-kira kurangnya di mana, tidak pada dari itu. Sehingga orang-orang tua kita di sini dengan bersama pemerintah desa itu hanya bisa menunggu kapan kira-kira mau resmi untuk dilantik. Begitu, sehingga bersyukur karena hari ini ada kunjungan dari Bapak Stef dari Komisi 1 DPRD Provinsi yang membidangi pemerintahan desa, apalagi sementara dalam proses pemekaran ini, sehingga mungkin ini dapat kami sampaikan, dan ini satu kerinduan besar dari orang tua masyarakat kita yang ada di Meskolen ini sejak 2010, untuk kalau dapat mereka bisa mekar dan bisa berdiri sendiri, karena kita lihat dari beberapa dukungan sarana fasilitas pemerintah untuk Meskolen ini sangat mendukung, mulai dari infrastruktur jalan, dari sekolah, dari bidang kesehatan juga ada Polindes di samping lokasi kantor desa, rumah ibadah cukup banyak ada di sini, jadi listrik semua lengkap di sini, sehingga mungkin untuk pemekaran Desa Polo ini dari induk dengan ke Meskolen, calon desa baru ini, saya rasa tidak ada hal baru yang akan menjadi kendala di sini. Untuk persiapan sendiri saya rasa bahwa di sini cukup layak.
untuk sekolah yang cukup layak untuk dimegang. Sehingga kami hanya butuh saja dukungan dan pengawalan dari Bapak Stef sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi untuk tolong berkoordinasi membantu kami dengan pemerintah kabupaten dalam hari ini dinas PMD dan dinas terkait lainnya untuk bisa kesat sehingga bisa mempercepat proses ini ketika sampai pada waktunya. Nah, ini yang kami harapkan supaya kalau dapat setelah kembali dan mungkin kami dari tempat ini juga kami sangat memohon setelah Bapak Stef kembali dan setelah dibahas di Komisi 1 DPRD Provinsi mungkin bisa berkesempatan untuk kembali lagi dengan tim secara utuh untuk bisa ada kepastian dengan orang tua di sini bahwa hasilnya begini dan kita tinggal tunggu. Oleh sebab itu saya pikir pemekaran desa ini kan merupakan kerinduan kita orang di desa. Ya saya berpikir lurus saja, kalau 23 desa ini waktu lalu kita sudah usulkan, berarti ada dana 23M masuk ke TTS. Saya pikir sederhana saja. Kalau 23 ini waktu lalu sudah proses, maka ada 23M masuk di sini, maka masyarakat bisa menikmati kebutuhan-kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat. Saya pertimbangkan bahwa sekarang Amnuban ini kita pun pintu gerbang. Orang ke Malaka sekarang ikut sini. Pintu gerbang orang Molo ada di sini. Wajah TTS ada di sini. Bapak Mama punya aspirasi ini bukan untuk diri, tetapi kita lihat secara utuh. Mari kita berjuang untuk pemekaran ini bisa terjadi. Sehingga harapan saya supaya betul-betul ini pemekaran yang merupakan kerinduan orang tua dong ini bisa terjadi.